Halo teman-teman, hari ini kita akan bahas satu perusahaan finance lagi. Ya, sudah sebelumnya kita bahas banyak sekali perusahaan finance, ada yang Bevin, lalu ada lagi seperti ADMF, dan juga ada lagi Cevin. Kebanyakan akhirannya ada Fin. Dan kebetulan perusahaan yang akan kita bahas kali ini juga akhirannya ada Fin, karena Fin itu adalah finance. Kita akan membahas Mandala Finance Tbk dengan kode emiten MFIN ya, MFIN atau kita panggil aja MFIN. Mandala Multifinance Tbk. Perusahaan ini dibahas oleh saya pada hari ini bukan tanpa alasan, karena sekali lagi mereka akan membagikan dividen. Dividennya seberapa besar? Kita bisa lihat di sini sebesar Rp73 per lembar saham. Kalau kita hitung-hitung, maka dividen yield-nya itu sebesar 5% lebih. Cukup besar, cukup standar, tapi kalau bagi saya sih masih belum terlalu nendang lah ya. Karena dividen dengan 10% ke atas sajalah yang nendang bagi saya. Tapi ini udah lumayan besar untuk ukuran perusahaan yang bergerak di bidang finance ataupun bank, yakni sebesar 5% lebih. Standar-standar aja sih. Dengan comeback-nya tanggal 19 April tahun 2022. Itu berarti hari Selasa depan. Masih ada waktu sekitar 5 hari bagi teman-teman ketika ingin memutuskan apakah akan mengikuti dividen daripada MFIN ini atau tidak. Jadi silakan, semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman yang lagi mencari perusahaan yang bagi dividen, termasuk MFIN ini. Kita lihat dulu profil singkat daripada MFIN ini. Mereka didirikan pada tanggal 21 Juli 1997 sebagai sebuah perusahaan pembiayaan komersial yang berfokus pada bisnis pembiayaan sepeda motor, elektronik, furniture, dan pembiayaan multiguna lainnya. Sebagai perusahaan yang berpengalaman lebih dari 24 tahun, atau kalau kita hitung sekarang udah sekitar 25 tahun di industri jasa keuangan, Mandala memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia ya. Oh, ternyata masih 23 tahun. Karena 21 Juli baru genap 25 tahun. Ya, mereka berkomitmen mengembangkan bisnisnya di Indonesia bersama seluruh lapisan masyarakat di 274 cabang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Di Singkawang sendiri sih sepertinya ada cabangnya. Kalau tidak salah saya lihat di Jalan Aliannya kalau nggak salah itu ada cabang daripada Mandala Finance. Mereka resmi didirikan tanggal 21 Juli 97 sih seperti tadi yang disebutkan. Dan itulah sekilas tentang sejarah daripada MFIN ini. Ada beberapa produk yang ditawarkan yang sempat di-mention oleh saya, yakni motor baru. Di sini ada disediakan beberapa simulasi yang akan kita ya, di mana proses hanya 1 hari, tenor panjang hingga 3 tahun. Itu beberapa daripada contoh simulasinya sih. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita meminjam 20 juta untuk membeli motor cicil selama 12 bulan, cicilannya itu sebesar 1.981.000 untuk pembayaran 12 bulan. Itu kalau kita hitung-hitung sih ibaratnya maka bunganya itu sebesar 10% lebih ya. Jadi kan coba kita pembayarannya 2 juta kali 12 bulan 24 juta. Sedangkan pinjaman kita kan 20 juta. Berarti selisihnya 4 juta itu sekitar 20%. Hitung-hitunglah, kan saya membulatkannya jadi mungkin puluhan persen. So itulah sekilas tentang bagaimana kita meminjam. KPR juga kayak gitu sih, setahun bunganya juga 10%-an. Jadi ya mirip-mirip lah kalau teman-teman mau dapat barang cepat tapi belum ada uangnya tapi bisa cicil. Nah, biasanya ambil kredit sih teman-teman, kayak rumah KPR. Bunganya ya standar 10%-an, 20% gitu. Dan ini ada produk keduanya, yakni adalah pembiayaan multiguna. Bisa untuk modal usaha nih teman-teman. Lalu ada lagi elektronik dan furniture. Ya, ini semuanya memang menjadi kebutuhan kita sih. Dari motor ya, ini kan bisa dibilang kredit konsumtif ataupun produktif. Kalau misalnya motornya dipakai untuk usaha, maka bisa disebut sebagai hutang produktif. Ini elektronik dan furniture juga. Siapa tahu kan kita ingin membeli blender untuk membuat jus, bisa dipakai untuk dijual untuk usaha, ataupun furniture. Kita membeli furniture
untuk penyimpanan misalnya emas, HP, dan lain-lain itu bisa menjadi modal usaha kita. Termasuk ini yang udah pasti banget sih, untuk pembiayaan multiguna bisa menjadi modal usaha kita. Ya, itulah beberapa daripada usaha dan sejarah daripada MFIN ini akan bagi dividen 5% lebih. Kalau kita lihat prospek daripada bisnis finance ini sih nggak ada matinya sih. Semua orang itu memerlukan yang namanya uang, ya. Uang itu bisa untuk membeli banyak sekali hal seperti benda, barang, dan lain-lain, rumah untuk kebutuhan sehari-hari. Dan salah satu penyedia solusinya bagi kita yang belum bisa, misalnya belum ada dananya, tapi bisa cicil, mampu untuk menyicil, biasanya disediakan oleh finance seperti MFIN ini. Jadi untuk prospeknya ya aman-aman aja teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat pemegang saham daripada MFIN ini. Yang pertama kita lihat adalah porsi masyarakatnya yang masih aman sebesar 24%, dengan PT Jaya Mandiri Gema Sejati sebesar 70%. Kalau kita baca-baca di sini sih nggak ada masalah sih ya teman-teman ya. Aman, tidak ada kasus hukum yang menimpa daripada PT Jaya Mandiri Gema Sejati ini. Jadi langsung aja kita masuk ke key statistiknya untuk melihat fundamental daripada MFIN ini. Kalau kita lihat operating profitnya itu lebih besar daripada net profit, which is nice. Operatingnya sehat dengan PR-nya 7,2. Manis banget, enak banget ini. Dan juga PBV-nya 1,2, tapi PR-nya masih bagus banget. Ya, ada satu alasan kenapa MFIN ini tidak masuk list ya. Dan ini masih tetap berlaku. Kenapakah? Kita akan lihat sama-sama ya. Operating profit margin 59%, bagus. Net profit margin 27%, bagus. Dengan current ratio-nya 1026%, bagus. Jadi bisa disimpulkan bahwa alasan kenapa MFIN ini tidak masuk ke dalam list adalah karena turnover-nya yang terlalu sepi. Meskipun porsi masyarakatnya sebesar 20-an%, ternyata tidak membuat liquidity daripada turnover MFIN ini cukup liquid. Tetapi ternyata tidak. Ya, salah satu dugaan saya sih mungkin karena porsi masyarakat publik ini, masyarakat ini dipegang hanya segelintir big money. Sehingga mungkin big money ini kan mereka tidak berencana dalam waktu dekat untuk mentransaksikan saham yang mereka pegang. Otomatis, maka saham ini juga liquid belinya, tidak dipamerkan di dalam bid maupun S, sehingga transaksinya sangat sepi. Ya, kemungkinan untuk long term sih investasi daripada para big money yang masuk ke dalam MFIN ini ya teman-teman. Nah, jadi nggak layak nih untuk masuk ke dalam list tahun 2022 bulan April ya. Tapi dividennya memang bagus banget sih. Kemungkinan big money ini tertarik sama dividennya dan prospek usaha MFIN ini yang pastinya stabil banget sih. Bahkan tahun 2020 terjadi pandemi, mereka masih mencatatkan laba. Meskipun berkurang cukup banyak sih, tapi it's okay. Demikian pembahasan MFIN Perusahaan Finance yang menjadi kebutuhan dari orang banyak yang akan bagi dividen 5% lebih dengan comeback-nya sekitar hari Selasa depan. Sehingga masih banyak cukup waktu bagi teman-teman yang ingin mengambil kesimpulan keputusan untuk apakah ikut dividennya atau tidak. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.